Bahan yang pertama yaitu kombu, katsuobushi, 3 buah bawang bombay, jahe, daun bawang, bawang putih, 2 buah telur, jus apel untuk pengganti sake dan mirin, jamur shiitake, mie ramen, kecap asin, dan juga kecap ikan. Di sini ada beberapa potongan ayam untuk kaldu, dan di sini juga ada filet dada ayam untuk chicken chasunya. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu memotong sayuran. Pertama, potong 2 batang daun bawang. Setelah itu, potong 1 buah bawang bombay menjadi 8 bagian. Selanjutnya dibelah 1 buah kepala bawang putih bersama dengan kulitnya juga. Lalu potong-potong jahe bersama dengan kulitnya juga. Selanjutnya potong kecil-kecil ayam. Untuk membuat kaldunya, pertama-tama tumis bawang bombay, bawang putih, jahe, dan juga daun bawang. Setelah itu, masukkan potongan ayam yang sudah kita potong kecil-kecil tadi, lalu tumis sebentar hingga kecoklatan. Jika sudah kecoklatan, tambahkan air. Aduk sebentar untuk menghilangkan kerak pada wajan. Setelah itu, pindahkan ke dalam panci besar dan tambahkan air lebih banyak. Setelah itu, tambahkan jamur shiitake kering. Jika menggunakan panci biasa butuh waktu 3-4 jam, tapi jika menggunakan panci presto butuh waktu hanya 1 jam saja. Sambil menunggu kaldunya dimasak, kita akan membuat tare. Yang pertama, potong atau belah 2 1 kepala bawang putih dan juga potong menjadi 4 bagian bawang bombay. Setelah itu, potong atau iris jahe sedikit saja dan juga 1 batang daun bawang. Ke dalam panci masukkan 100 gram kecap asin, 2 sendok makan kecap ikan, 3 sendok makan jus apel, 20-30 gram katsuobushi, garam, air 800 ml, sayur-sayuran seperti daun bawang, jahe, bawang putih, kecuali bawang bombay ya. Terakhir, masukkan kombu dan juga jamur shiitake kering. Masak sampai mendidih, lalu diamkan sampai dingin. Selanjutnya, susun tali kasur seperti dalam video, lalu letakkan di atasnya daging ayam, gulung, lalu letakkan di tengah untuk diikat. Setelah itu, tumis bawang bombay yang sudah kita potong tadi, lalu masukkan ayam yang sudah diikat. Masak sampai kecoklatan, lalu masukkan jus apel sekitar 3 sendok makan. Masak sebentar, lalu matikan kompor. Ke dalam panci, masukkan setengah tare yang sudah kita buat tadi. Masukkan ayam dan juga bawang bombay yang sudah kita masak. Masak hingga saus tare menyusut. Setelah dingin, masukkan telur rebus, lalu diamkan semalaman. Kaldu yang sudah dimasak dalam panci presto diambil jahe, tulang-tulang yang keras, dan juga jamurnya. Setelah itu, masukkan ke dalam food processor ataupun chopper untuk digiling. Setelah hancur semua, saring kaldu menggunakan saringan. Setelah itu, panaskan sebentar, lalu masukkan garam dan juga lada hitam sebagai perasa. Selanjutnya kita akan membuat minyak bawang.
Hal pertama yang harus dilakukan yaitu potong kecil-kecil bawang bombay. Setelah itu cincang jahe dan juga bawang putih. Panaskan minyak yang cukup banyak, masukkan bawang bombay, lalu tumis sebentar hingga kecoklatan. Selanjutnya masukkan jahe dan juga bawang putihnya. Aduk sebentar, setelah itu masak hingga kecoklatan seperti ini. Untuk penyusunan, panaskan kaldu terlebih dahulu. Sambil menunggu, ambil chicken chasu yang sudah didiamkan selama semalaman, lalu potong tali kasurnya. Setelah itu potong-potong chicken chasunya beserta telur rebusnya. Ke dalam mangkuk masukkan 2-3 sendok makan tare yang sudah kita buat kemarin. Lalu masukkan kaldu dan juga mie ramen yang sudah direbus dengan kaldunya. Lalu di atas mie ramen kita beri topping telur rebus yang sudah didiamkan dalam tare dan juga chicken chasu, daun bawang dan juga minyak bawang. Untuk bahan-bahan kulitnya ada tepung terigu sedang, garam, gula, butter beku, dan juga air dingin. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu membuat kulitnya terlebih dahulu. Pertama, campur 200 gram tepung terigu sedang, tambahkan 1 sendok teh garam dan juga 1 sendok makan gula. Campur terlebih dahulu. Setelah itu, ambil butter yang sudah dibekukan sebelumnya, lalu potong menjadi bentuk yang lebih kecil. Hal ini agar tepung dan juga butternya lebih cepat tercampur rata. Masukkan butter ke dalam campuran tepung tadi, lalu aduk sebentar. Setelah itu, tambahkan sekitar 6-7 sendok makan air dingin. Lalu diaduk kembali sampai rata. Tanda adonan sudah siap yaitu jika ditekan akan membentuk. Setelah itu padatkan adonan. Perlu diingat adonan jangan sampai diuleni, hanya dipadatkan saja. Setelah itu masukkan adonan ke dalam plastik, lalu bekukan di dalam freezer. Untuk isiannya, bahan-bahannya yaitu 2 buah apel, 4 buah pisang kecil, bubuk kayu manis, 1 buah telur, gula palem, 3 sendok makan terigu, 4 sendok makan butter, 1/4 air, dan juga 100 gram gula. Untuk membuat isian, panaskan butter terlebih dahulu. Setelah itu, masukkan tepung sedikit demi sedikit. Setelah tercampur rata, masukkan air, gula putih, dan juga gula palemnya. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. Setelah itu dinginkan sambil kita memotong buah. Kupas semua buah apel dan juga pisangnya. Potong pisang dan juga apel sesuai selera. Setelah itu masukkan potongan tersebut ke dalam mangkuk besar.
Selanjutnya, masukkan 1 sendok makan bubuk kayu manis ke dalam potongan apel dan juga pisangnya. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur rata, masukkan bahan-bahan yang tadi sudah kita masak, yaitu yang tadi ada gula, ada tepung, butter, dan lain-lain. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. Keluarkan adonan kulit dari freezer, lalu diamkan di suhu ruang sebentar agar sedikit melunak. Setelah itu, ambil cetakan pie, olesi dengan margarin, lalu gilas adonan untuk kulitnya. Letakkan di bagian atas adonan, lalu turunkan sedikit demi sedikit sambil ditekan di bagian sampingnya. Setelah itu, isi menggunakan isian yang sudah kita buat sebelumnya, lalu ditutupi dengan adonan kulit yang sudah dipotong-potong membentuk garis panjang. Rapikan bagian samping sekaligus menyegelnya. Setelah itu, pecahkan 1 telur, lalu tambahkan sedikit air. Kocok sebentar, lalu menggunakan kuas, lapisi di bagian atas pie. Setelah itu, panggang pie di api sedang kurang lebih 45 menit. Dan inilah hasilnya.